Oke Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Arsena dari Jawa Tengah. Halo Arsen. Nah sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya Wak, aku mau ceritain dulu kisah dari latar belakangnya si Arsen ini Wak ya. Jadi ceritanya Arsen ini adalah seorang anak tunggal. Ibunya berprofesi sebagai psikolog dan ayahnya si Arsen ini seorang guru guru teknik di SMK. Nah pada saat Arsen ini kelas 1 SMA, ayahnya meninggal dunia Wak karena sakit. Arsen pun akhirnya tinggal lah bertiga aja, dia, mamanya sama neneknya. Nah sebenarnya Wak, Arsen ini lebih dekat sama neneknya karena sejak kecil nenek dia inilah yang lebih banyak sekali mengurus si Arsen, yang selalu nemenin si Arsen. Jadi memang Arsen ini tidak terlalu dekat gitu loh Wak sama mamanya. Apalagi sejak ayahnya meninggal, makin jauh gitulah hubungan dia sama mamanya. Bahkan Wak, karena hubungan dia sama mamanya nggak terlalu dekat, kadang Arsen ini suka bersikap kayak nggak peduli gitu loh kalau memang harus ditinggal berhari-hari setiap kali mamanya ini sibuk kerja, sibuk menangani pasien gitu ha. Dan FYI juga Wak, ibunya Arsen ini juga termasuk sama orang yang tidak percaya sama hal-hal mistis gitu loh Wak, skeptis sekali. Beliau ini lebih percaya pada hal-hal yang memang bisa dijelaskan secara ilmiah. Mungkin karena memang beliau ini berprofesi sebagai psikolog Wak ya. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat habis melihat penampakan kayak gitu ya, mamanya lebih percaya bahwa oh mungkin orang itu sedang berhalusinasi atau mungkin karena terkena gangguan mental gitu ya di pikiran mamanya. Nah tapi Wak, mau sebagaimananya ibunya Arsen ini skeptis sama hal-hal mistis, akhirnya adalah itu satu kejadian yang membuat beliau mau nggak mau harus mengakui bahwa ya memang kita ini hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata gitu. Nah apa ditengok mamanya Arsen, nantilah kalian dengar ya. Nah kita lanjut lagi. Jadi Wak, sekarang tibalah dimana teror horor ini pun mulai menghantui keluarganya si Arsen. Nah dimana kejadian itu bermula pada awal tahun 2020 Wak, sebelum pandemi COVID-19 merebak di Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu Arsen ini sudah kelas 12 SMA dan dia ini lagi sibuk-sibuknya kali lah belajar untuk persiapan kelulusan. Nah sebenarnya waktu itu Arsen tuh nggak keinginan buat lanjut kuliah sih. Dia ini lebih pengen habis lulus SMA langsung kerja aja. Tapi ibunya Arsen inilah yang menuntut Arsen untuk lanjut kuliah di universitas yang mana dulu ibu pengen kali kuliah di sana tapi gagal. Nah jadi karena keinginan ibunya yang dulu ini nggak terwujud, dilimpahkannya lah ke Arsen anaknya gitu. Jadi kayak macam udah kalau dulu aku nggak bisa kuliah di sana, biarlah anakku si Arsen ini yang harus kuliah di sana gitu Wak. Nah melihat ambisi dari ibunya, sejujurnya si Arsen ini juga agak kesal juga. Dia udah macam muak kali loh aku gara-gara diatur sama mama aku. Tapi mau nggak mau karena dia ini juga anak satu-satunya tetap diturutin lah Wak, itu permintaan mamanya sama si Arsen. Arsen pun rajin lah itu ikut les dan juga belajar tambahan lainnya di luar jam sekolah supaya bisa masuk ke kampus impian mamanya itu. Nah sampailah pada suatu hari Wak, tepatnya di bulan Februari tahun 2020, ceritanya Arsen ini barulah balik pulang les ya kan. Nah pas nyampe di rumah Wak, dia ngeliat ada yang nggak biasa nih. Kok di depan rumah aku tumben kali ada mobil terparkir. Mungkin ada tamu kali ya, pikir si Arsen. Dan betul aja waktu masuk ke rumah, nyampe di ruang tamu, di situ si Arsen melihat adalah seorang laki-laki umurnya sekitar 40-45 tahun gitulah. Nah, lagi duduk nih di sofa sama mama aku sama nenek aku. Nah di situ mamaku langsung bilang, Sen bisa duduk dulu sebentar nak, ibu mau ngenalin kamu sama Om Pras. Nah, tamu ini sebenarnya namanya Om Pras Wak. Nah sebenarnya waktu itu si Arsen ini lagi capek kali gitu Wak, pengen istirahat pula nih. Tapi ya udahlah demi menghormati tamu ya kan, nurutlah itu si Arsen sama perintah mamanya. Duduk dia bentar di sofa itu kan untuk kenalan sama Om Pras, kawan mamanya ini rupanya. Dan dari pertemuan itu akhirnya Arsen tahulah ternyata laki-laki ini, si Om Pras ini adalah kenalan mamanya yang merupakan seorang duda yang sudah ditinggal meninggal oleh istrinya karena sakit. Nah sebenarnya Om Pras ini juga punya 2 anak, tapi sayangnya kedua anaknya ini pun meninggal karena sakit juga. Jadi dia tinggal sendirilah sebatang kara di dunia ini gitulah ceritanya. Nah selain itu Om Pras ini juga memiliki toko emas yang cukup terkenal kali dan ramai kali di sana. Bisa dibilang Om Pras ini orang yang cukup berada kali dari segi ekonomi, punya toko emas. Dan di sana Arsen juga sebenarnya nggak tahu nih mamanya bisa kenal sama Om Pras ini dari mana. Karena kali itu juga pertemuan pertama bagi Arsen dengan si Om Pras. Nah tapi Wak, di pertemuan pertama itu mamanya si Arsen ini tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang membuat Arsen kaget sekaligus kecewa. Di mana mamanya bilang, Arsen, Om Pras ini mau melamar ibu dan nanti beliaulah yang akan menjadi ayah sambung kamu ya, kata mamanya. Arsennya udahlah dia memang nggak dekat kali sama mamanya, dia pun sebenarnya nggak mau tahu kali Wak urusan mamanya. Tapi di titik ini dia ngerasa kayak kesal, kecewa karena kok bisa-bisanya mama aku tiba-tiba mempertemukan aku sama orang asing dan tanpa nak ninu malah tiba-tiba dia bilang mau nikah sama orang asing ini. Orang asing ini mau jadi ayah sambung aku, gimana nih? Nah karena udah terlanjur kesal nih si Arsen, Wak Arsen pun cuma
cuma tersenyum kecut aja kan sambil dia, ya udah om ya, kata kayak gitu. Namaku Arsen, aku mau istirahat dulu. Gitu. Betul Wak, langsung masuk si Arsen dalam kamarnya, nggak dihiraukannya lagi Om Pras, nggak dihiraukannya kata-kata mama tadi. Dan ternyata Wak, yang nggak suka sama rencana pernikahan ibu dengan Om Pras yang tiba-tiba ini bukan cuma si Arsen aja Wak. Nenek Arsen pun juga ikutan kesal. Karena apa? Karena anaknya ini atau ibunya si Arsen ini sama sekali nggak ada pembicaraan apapun sama nenek sebelumnya. Kayak langsung dikenalin dan dia bilang ini mau melamar mama, macam langsung ditodong kayak gitu loh di depan Om Pras Wak. Makanya agak kesal juga nenek. Dan karena nenek ini juga sepertinya merasakan kalau oh cucu aku ini merasakan hal yang sama juga nih sama aku kan setelah pertemuan itu sekitar jam 8 malam di hari itu. Ini Om Pras udah balik ya kan. Nenek masuklah ke kamarnya Arsen. Nenek nanya, kamu nggak kenapa-napa Sen? Kata si nenek kan. Nah mendengar hal itu Arsen ini sebenarnya tahu kalau nenek ini lagi khawatir sama dia. Dan dia ini juga sebenarnya kayak ngerasa nggak siap gitu loh Wak, kalau ibunya ini harus menikah lagi. Tapi di situ Arsen ini berusaha bersikap ya biasa aja dan bilang, nenek Arsen baik-baik aja kok nek. Kenapa emangnya kok tumben-tumben kali nenek tiba-tiba nyamperin Arsen di kamar? Kata si Arsen itu kan. Itu loh nak, Pras katanya. Lah kenapa nek? Nenek kok kayaknya nggak srek sama dia ya Sen ya? Emang nggak sreknya kenapa nek? Nggak tahu, nenek nggak srek aja. Nenek tengok auranya macam gelap gitu cu. Kayaknya Pras nih nggak